Shalom saudara yang terkasih. Bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti Aku Worship Morning Devotion. Dan saya percaya pagi hari ini kita dalam keadaan yang sehat, bersuka cita, dan terus menyadari bahwa ada penyertaan Tuhan yang tiada pernah henti-hentinya dalam kehidupan kita. Mari kita awali pagi hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan itu yang menuntun kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur, kasih-Mu tiada pernah henti-hentinya dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami masih terus merasakan penyertaan Tuhan yang tiada pernah berakhir dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan, karena tangan murah-Mu terus melindungi kami, terus menyertai kami dalam istirahat kami, bahkan dalam hari-hari kami. Pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarkan firman-Mu itu yang berbicara lewat hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau serahkan waktu ini di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema perenungan, mengampuni perlu iman. Dalam kata mengampuni perlu iman ini, kita secara sederhana, secara sekilas mengetahui bahwa dalam bentuk kita memaafkan, yang paling dasar fondasinya ternyata juga perlu iman kita kepada Kristus. Mengapa demikian? Mari kita akan bersama-sama merenungkan satu tema ini dengan melandasinya dalam Lukas 17 ayatnya yang pertama hingga ke-6. Lukas 17 ayatnya yang pertama hingga ke-6, saya akan menolong saudara untuk membacakannya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dalam 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Saudara, dalam bacaan kita ini, kita bersama-sama mengetahui bahwa ini kondisi di mana Yesus sedang bersama dengan murid-muridnya. Yesus menyadari bahwa ajaran-ajaran yang ada pada saat itu mungkin saja bisa menyesatkan. Bukan hanya ajaran-ajaran yang bisa saja menyesatkan, tetapi pola perilaku, tindakan yang ada pada zaman itu mungkin saja bisa menyesatkan. Alias saudara, apa yang dilakukan orang belum tentu semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karenanya, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tetapi siapa saja yang dengan sengaja membuat penyesatan itu, maka celakalah ia. Terlebih Yesus menyadari bahwa orang-orang yang ada pada saat itu, setiap manusia itu adalah manusia-manusia yang rentan jatuh dalam belenggu penyesatan, rentan jatuh dalam belenggu dosa. Dan oleh karenanya, ketika Yesus mengatakan hal ini, Yesus mengatakan bahwa kalau ada yang dengan sengaja menyesatkan, lebih baik baginya sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut. Saya percaya saudara sudah sering mendengar ini. Saudara sudah sering mendengar bahwa batu kilangan itu seberat apa. Dan ketika ia dimasukkan atau diikatkan ke dalam leher, lalu
dilempar ke laut, maka ia tidak akan mengambang dengan mudahnya. Karena batu ini sangat berat, sehingga akan sampai ke dasar lautan. Artinya, hukuman terberatnya adalah nyawa, saudara. Kalau ada yang menyesatkan, dan Yesus sangat concern dengan hal ini. Yesus menekankan dengan betul-betul bahwa celakalah orang-orang yang dengan sengaja menyesatkan. Tapi Yesus bukan berhenti sampai di situ. Tapi Yesus menambahkan kata lain, kalimat lain, yaitu jagalah dirimu. Artinya setiap manusia, setiap kita punya wewenang, punya tugas, punya kewajiban untuk menjaga diri kita masing-masing dari yang namanya penyesatan. Dan saudara, di sini dikatakan selanjutnya, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Artinya saudara, kita sebagai orang Kristen harus punya yang namanya saling mengingatkan. Seandainya saya salah dan saya dikoreksi oleh orang lain, seharusnya saya menerima itu. Begitu pula dengan orang lain. Kalau orang lain di mata saya terlihat keliru dalam ajaran Kristus, lebih baik saya menegur secara langsung orang tersebut. Karena itu yang diperintahkan firman Tuhan. Karena dengan saling menegur, dengan saling mengingatkan mana yang salah, dengan saling memberikan petunjuk, hei engkau salah, hei engkau keliru, hei engkau berbuat dosa. Itu adalah tanda di mana kita saling peduli sebagai orang Kristen. Dan itu yang diharapkan Yesus, untuk saling menjaga. Bukan hanya jagalah dirimu, tetapi juga diingatkan Yesus dengan kata, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Artinya ini saling menjaga dua arah. Menjaga diri sendiri dan juga menjaga sesama kita. Dari hal ini, dari perenungan ini, maka yang lebih baik kita lakukan sebagai orang-orang Kristen adalah saling menjaga. Siap untuk ditegur dan siap untuk menegur. Tetapi sekali lagi saudara, tegurlah dalam kasih, sebab itu yang Yesus inginkan. Dan perhatikan saudara kalimat selanjutnya. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Artinya saudara, ketika setelah ada teguran itu, maka yang diharapkan Yesus untuk setiap orang adalah teguran itu bisa mengubahkan cara pikirnya, merubahkan cara perilakunya. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Artinya orang yang ditegur tahu salahnya ada di mana. Dan ketika ia tahu salahnya ada di mana, ada penyesalan. Dan ketika ada penyesalan, saatnya ada pengampunan. Dan selanjutnya dikatakan, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dalam 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Artinya saudara, tidak ada batasan. Tidak ada batasan seberapa banyak kita harus mengampuni. Ini unlimited, saudara. Pengampunan itu harus tertanam dalam setiap hati orang Kristen. Dan itu tidak pernah ada batasannya. Alias selalu unlimited. Kalau orang yang bersalah 7 kali datang dan 7 kali ia menyesal, artinya dengan kesalahan yang sama, haruslah kita sebagai orang Kristen mengampuni. Ini berat saudara. Bayangkan saudara, ketika kita mendapati satu kesalahan orang lain saja, lalu kita menegur kesalahan ini, dan orang itu mengatakan, oke, aku minta maaf. Tapi yang terjadi, beberapa hari setelahnya, ia melakukan kesalahan yang sama.
Dan kita melihat itu lagi. Dalam hati kita sudah berkata, aduh kok lagi sih? Aduh kok sama sih salahnya? Tapi firman Tuhan mau mengingatkan kita. Kalaupun ia melakukan kesalahan yang sama 7 kali dalam sehari dan menyesal 7 kali, maka ampunilah. Maka harus ada pengampunan itu. Gak mudah saudara, tapi itu yang dikatakan firman Tuhan. Dan setiap kita orang percaya diminta untuk bisa menghidupi firman ini. Rasa-rasanya saudara, ketika menghadapi hal-hal demikian, ketika kita menemui orang-orang yang berbuat demikian terhadap kita, melakukan kesalahan yang berulang, rasanya berat untuk kita melepaskan pengampunan itu. Bahkan ketika ia sudah mengatakan maaf saja, biasanya kita seringkali mengatakan, aku gak butuh maafmu. Tapi ingat firman Tuhan saudara. Firman Tuhan mengingatkan kita, kalau 7 kali ia berbuat salah dalam 1 hari, dan ia menyesal 7 kali, artinya dengan kesalahan yang sama, ampunilah. Dan itu yang ingin Tuhan katakan kepada setiap kita. Tapi yang menarik saudara, ketika Yesus sudah mengatakan ini kepada muridnya, apa yang dijawab oleh para muridnya? Yang dijawab oleh para muridnya adalah, ia mengatakan, tambahkanlah iman kami. Para murid sadar saudara, bahwa apa yang diberikan Yesus, apa yang dinasehatkan Yesus, itu tidak mudah untuk dilakukan. Menghindari ajaran-ajaran sesat, tidak melakukan ajaran-ajaran sesat, menjaga diri, menjaga orang lain, bahkan memberikan pengampunan yang unlimited itu bukanlah hal yang mudah. Dan para murid sadar akan hal itu. Oleh karenanya, kesadarannya ini membuat para murid meminta kepada Yesus, tambahkanlah iman kami. Iman, kepercayaan yang membawa para murid untuk percaya kepada Yesus, yang membawa para murid bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Sang Juru Selamat, diminta oleh para murid untuk ditambahkan. Artinya saudara, para murid memberikan syarat dalam tanda kutip. Aku bisa melakukan yang engkau perintahkan, yang engkau nasihatkan, jikalau hatiku tidak pernah goyah akan engkau. Hatiku tidak pernah tergeser akan hadirmu, Yesus. Tapi yang menarik, jawaban Tuhan dikatakan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbentuklah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Apa yang Yesus ingin katakan? Yesus ingin mengatakan bahwa iman sekecil apapun, kalau kita mengimani Yesus, kita mengimani bahwa ia Sang Juru Selamat kita, kita mengimani bahwa ia Sang Mesias, sekecil apapun itu, kita bisa melakukan apa yang Yesus nasihatkan. Karena apa saudara? Karena iman yang sekecil itu pun membawa kita dalam kepercayaan bahwa Yesus telah menyelamatkan kita oleh karena kasih-Nya. Dan karena kepercayaan kita oleh karena kasih-Nya itulah yang membawa hidup kita penuh dengan kasih. Yang membawa hidup kita tahu bahwa landasan dari kita hidup adalah kasih. Sehingga kalau kita tahu landasan dari kita hidup adalah kasih yang begitu besar
dan kita mampu merasakannya, maka tidak mustahil bagi kita untuk tidak membagikan ajaran atau perilaku-perilaku yang jauh dari firman Tuhan. Akan dengan mudah kita bisa mengatakan bahwa di dalam Yesus kita bisa menjaga diri kita. Karena kita percaya ada kasih Yesus yang melindungi kita. Tidak mustahil buat kita untuk mengatakan bahwa di dalam Yesus kami bisa saling menjaga. Bahkan tidak mustahil untuk setiap orang percaya sadar bahwa setiap anak-anak Tuhan mampu mengampuni. Walaupun yang diampuni melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Dan satu hal lagi saudara, ketika iman itu ada dan kita sebagai orang-orang Kristen, kita pasti menyadari bahwa ketika kita melakukan suatu kesalahan dan kita ditegur atau kita diingatkan akan kesalahan itu, pastilah juga kita menyesal dengan sedalam-dalamnya. Dan penyesalan itu yang mengubahkan kehidupan saya dan saudara menuju hal yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Sehingga tidak perlu kita mengulangi kesalahan kita 7 kali dalam sehari. Saudara, itu yang pagi hari ini kita mau sama-sama renungkan. Iman sekecil apapun itu bisa membawa kehidupan kita dalam kepercayaan bahwa hidup kita sudah dipenuhi dengan kasih Allah. Dan kasih Allah itulah yang membuat kita bisa mengampuni secara unlimited. Kasih Allah itu juga yang mampu membuat kita menjaga diri kita, menjaga orang lain, menjaga sesama kita, dan membawa sesama kita masuk dalam kehidupan yang penuh dengan terang Kristus. Dan dalam terang Kristus itu penuh dengan pengampunan. Pertanyaan reflektif bagi kita saudara, sudahkah kita punya hati yang mampu mengampuni secara unlimited ini saudara? Saya berdoa setiap kita punya hati-hati yang mampu mengampuni secara unlimited. Dan saya berdoa, saya percaya setiap kita dimampukan Tuhan untuk melakukan hal ini. Karena kita sudah merasakan, sudah beriman secara total bahwa kasih Allah itu lengkap, itu sempurna bagi kehidupan saya dan saudara. Mari kita renungkan ini hari ini saudara. Kita buat hati kita menanyakan hal ini. Dan saya berdoa jawaban reflektif kita itu yang Tuhan dengar, itu yang Tuhan tahu, dan Tuhan yang mampu membuat hati kita mengampuni secara unlimited. Kita akan akhiri, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini kami boleh diingatkan tentang bagaimana kehidupan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang punya pengampunan secara unlimited oleh karena iman kami akan Kristus. Karena kami percaya Tuhan, pengampunan itu perlu iman. Sehingga kuatkanlah iman kami. Ajarkan kami untuk terus bisa meneladani setiap firman-Mu. Sehingga kami boleh terus berjalan seturut kehendak Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Tuhan sempurnakan kondisi kesehatannya. Sehingga setiap anak-anak-Mu ini merasakan
Ada pemulihan yang total dari Tuhan. Ada harapan untuk sembuh bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pekerjaan dari anak-anak-Mu. Tuhan, berkati. Apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka bersama dengan Tuhan, Tuhan buat berhasil. Dan kami percaya Tuhan yang membukakan pintu-pintu berkat untuk pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu. Tiada satu pun anak-Mu yang kekurangan. Tapi kami percaya semuanya berlimpah berkat dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Bukakan lowongan-lowongan yang ada, ladang-ladang yang Tuhan sediakan. Kiranya mereka boleh Engkau bawa ke sana. Dan biarkan Tuhan terus memberkati mereka, terus memberikan mereka pengharapan, agar mereka percaya bahwa ada masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang menempuh pendidikan, baik itu dalam tingkat TK, SD, SMP, SMA maupun jenjang perkuliahan. Tuhan urapi dengan roh kecerdasan, roh kerajinan, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang terus memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, yang terus menjadi anak-anak yang penuh dengan prestasi, penuh dengan hal-hal yang positif, sehingga lingkungannya pun boleh merasakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga mau memberkati gereja ini. Tuhan berkati para hamba-hamba Tuhan, para majelis, para pelayan, para pengurus setiap komisi. Kiranya Tuhan yang terus memampukan mereka, menyatukan hati mereka, sehingga gereja-Mu ini hanya terfokus pada kemuliaan Tuhan saja. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan kiranya boleh terjadi di dalam gereja-Mu ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Kami memberkati bangsa kami. Setiap apapun yang terjadi, pergolakan yang terjadi, kiranya Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Kami mau serahkan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Biarkan kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan kami. Dan kami mau menyerahkan hari ini aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan yang berkarya atas kehidupan kami dan memakai kami seperti bejana-Mu. Kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera terus menyertai kita dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita boleh bersama-sama diingatkan bagaimana suatu pengampunan itu ada perlu iman di dalamnya. Sebab hanya oleh iman saja kita bisa merasakan ada kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dan dari kasih itu maka muncullah hal-hal yang Tuhan nasihatkan dalam Lukas 17 ayat pertama hingga ke-6 ini. Saya berdoa hari Jumat ini menjadi hari yang begitu banyak berkat yang tercurah pada saudara. Dan saya berdoa hari ini sukacita dari surga turun atas saudara sekalian. Selamat menikmati hari Jumat ini dan Tuhan memberkati saudara. You are blessed.